Belum masa. Halo. Assalamualaikum Maria. Assalamualaikum Mariam.
Apa? Assalamualaikum Maryam. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pada siap ya semua ya? Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah udah pada masuk semua. Suara kakak jelas ya? Sangat jelas. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, kita awali dengan membaca doa dulu ya sebelum belajar, dan Ustadz awali dengan salam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ayyuhal ikhwan wa ayyatuhal akhwat, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul di Zoom belajar bahasa Arab. Nah, sebelum dimulai mari kita awali dengan membaca doa dulu. Diawali dengan doa raditu billahi robba, bareng-bareng ya. Wahid isnin salasah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Benar, kakak absen dulu ya. Kita lihat siapa saja yang ada di sini. Ketika kakak ngabsen, misalkan Naura, maka kalian bilang hadir. Kalau laki-laki bilang hadir ya. Kalau yang akhwat bilang hadir roh. Oke, kita mulai dari yang pertama. Naura. Hadir. Naura dulu, Naura hadir. Hadir. Hadir atau hadir roh? Hadir. Zebil hilang. Fakih Akil. Maryam hadir. Maryam gak ada suaranya. Maryam gak ada suaranya. Maryam hadir. Iya. Hadir. Aisyah hadir. Hadir dan takbir ya. Hadir Allahu Akbar gitu. Ali Hadir. Allahu Akbar. Kemudian Namia hadir. Namia. Oke. Faik Akila Hadir. Oke, alhamdulillah. Khonsa Hadirah. Naura, aina Naura? Hadirah. Baik, Raisya. Raisya ada Raisya? Hadir. Alhamdulillah. Elke ada Elke? Elke. Elke nggak kedengaran ya. Ikram hadir? Hadir. Oke. Kemudian siapa lagi ya? Inwa hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya pada hadir. Oke, teman-teman, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah karena bisa kembali berkumpul dengan orang-orang solih. Nah, kata Rasulullah, nah salah satu hal yang akan menenteramkan hati kita itu adalah berkumpul dengan orang-orang solih. Nah, di sini sudah banyak banget tuh orang solihnya dan orang yang solihah. Nah, itu ya yang pertama, kita harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kita juga bersyukur, niatkan di dalam hati
pertemuan ini adalah dalam rangka menuntut ilmu. Kalau teman-teman tahu, Rasulullah pernah bersabda begini, barang siapa yang belajar menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, siapa di sini yang mau masuk surga? Tentunya semua mau ya. Ana. Siapa barusan? Namia. Bagus Namia. Namia menjawab dengan bahasa Arab. Ana. Sekarang silakan di mute dulu semua ya, di mute dulu. Boleh Pak X boleh di mute dulu Solih. Kemudian Naura juga boleh di mute dulu. Nah itu ya. Jadi kita selain dapat ilmunya, kita juga dapat keutamaannya, yaitu keutamaannya adalah kita akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Jadi gini teman-teman, semua orang muslim ya, baik kita yang ada di sini ataupun siapapun itu teman-teman kita, itu semua melakukan aktivitas dan belajar. Semua itu tiada lain kecuali intinya dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang tertinggi di surga adalah kita bisa melihat Allah. Wah, ini penjelasannya kayaknya terlalu tinggi. Oke, sebelum dimulai nih Kakak ada sedikit yang harus kalian simak. Mudah-mudahan kali ini tidak gagal lagi seperti kemarin-kemarin. Mudah-mudahan ya nanti dikasih kabar apakah suaranya bagus atau tidak. Karena Ustaz ingin ngasih video sedikit aja ini. Bentar ya. Sebentar. Ini salah kayaknya. Sebentar. Stop share dulu ya. Sekarang ya bentar. Coba Solih perhatikan, Kakak mau tes dulu sebentar kalau masih ribut ya. Aduh gimana nih? Bentar. Sebentar. Sebentar ya. Mudah-mudahan nggak ribut. Oke. Ini coba didengarkan suara audionya ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Screen-nya udah kelihatan belum? Ya. Kelihatan. Sudah. Oke sih. Bentar ya. Salah. Kok Kakak jadi kesini sih? Bentar. Aduh, ini gimana ini? Salah teknis ini. Kita jadi kesana. Itu mah kesukaan Ali kayaknya. Kesukaan Ali dan Paik itu mah. Nah, jadi gini, teman-teman. Ternyata loh, bahasa Arab sekarang itu bukan hanya oleh kita saja digunakannya nih. Salah satu yang ingin Ustaz tampilkan di sini adalah nih, kalian pasti tahu lah inilah. Kata hanya ingin mengeksplorasi, ternyata bahasa Arab itu sudah banyak juga di film-film. Nih kita dengarkan nih. Siapa ini namanya? Ke bawah aja. Bentar ya. Aduh, gagal barusan Aisyah gagal ya barusan ya. Namia, maaf. Bentar. Kalau suaranya barusan kedengaran nggak Aisyah? Aisyah kedengaran nggak barusan suaranya? Sepertinya. Nah gitu ya. Jadi bahasa Arab itu ternyata sekarang mah sudah bukan hanya orang-orang Islam saja yang mempelajarinya loh. Ternyata bahkan orang-orang non-Muslim pun sudah banyak yang mempelajarinya.
sebentar. Ini masih bahasa Indonesia. Nih. Kedengaran. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran ya? Iya. Bagus nih. Enggak kedengaran. Beres. Jelas. Kedengaran. Suaranya. Teman-teman yang lain coba dimatikan mikrofon. نسيت شيئا هذه قصة عنا جميعا مرحبا البسمة الجزء Kedengaran الأول nggak? Boleh satu orang? Namanya kedengaran nggak suaranya? Suara videonya? Halo Namia. Namanya kedengaran nggak soalnya suaranya? Kedengaran. Kedengaran ya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya gini aja kakak bukan mau lihat Ipin. Jadi gini teman-teman. Nah sekarang itu Riza Malik nih, keren nih. Riza Malik. Jadi gini ya, ternyata bahasa Arab itu sekarang sudah banyak sekali yang menggunakannya. Bahkan kata kakak, bukan hanya orang Muslim saja, bahkan orang non Muslim pun belajar bahasa Arab. Cuma kalau mereka mah mungkin belajar bahasa Arabnya bukan ingin mendapatkan pahala. Ada juga yang belajar itu ya ingin menghancurkan Islam karena bahasa Arab. Tapi kita sebagai orang Muslim, Aisyah suara kakak kedengaran nggak? Jelas? Boleh jawab dulu soalnya. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya. Kalau orang non Muslim mungkin itu tujuan belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita mah ingin mendekatkan diri kepada Allah dan alasan-alasannya sudah kita sebutkan dulu kemarin. Ada yang karena di surga berbahasa Arab. Nah, seperti itu. Itu salah satu alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Bahkan Ipin sendiri sudah bisa bahasa Arab. Walaupun mungkin itu mah ya bukan Ipin ya, suaranya aja, dubbingnya aja yang bahasa Arab. Jadi jangan ada yang nyuarain aja. Mungkin Nusarra juga bisa bahasa Arab ya. Kalau ada yang nyuarain. Nah, kita jangan sampai kalah sama mereka. Semuanya harus tetap semangat. Walau kondisi apapun. Walau kita belajarnya hanya online. Tapi insya Allah kita akan tetap bisa belajar bahasa Arab. Nah sekarang kita ini hari ini semua insya Allah sudah punya bukunya dan bersabar ya, harus bersabar. Bersabar gimana Kak? Bersabar walaupun materi yang kakak ajarkan itu kalian sudah bisa, sudah ketahui. Karena gini teman-teman, kita belajarnya memang sesuai buku, jadi runtut, tidak loncat-loncat. Biar apa? Biar pemahamannya, biar kalian bisanya itu menyeluruh. Nah, bahkan kakak tahu nih, namanya itu Imam Syafi'i. Siapa yang pernah dengar Imam Syafi'i? Pernah dengar gak? Pernah tak? Ada yang pernah dengar, ada yang enggak apa-apa. Nah, Imam Syafi'i itu adalah salah satu imam madhab umat Islam. Beliau menyampaikan gini. Jadi kalau Imam Syafi'i ini kan beliau juga belajar, tapi luar biasa dari Imam Syafi'i itu teman-teman. Kalau beliau belajar dan beliau mendapatkan ilmu yang hampir sama atau bahkan sama dengan pertemuan sebelumnya, beliau tidak bosan-bosan walaupun ilmunya sama, bahkan mendapatkan ilmu yang baru dari ilmu yang sepertinya sama ya. Nah, teman-teman juga sama ya di sini ya, harus seperti itu ya. Namia siap ya, Namia ya. Namia, wih keren tuh tulisannya, Namia, keren. Oke. Oke, dan ini adalah pertemuan ketiga. Mudah-mudahan 2 pertemuan sebelumnya masih ingat-ingat semua ya. Dari mulai pertemuan pertama kita belajar
belajar perkenalan dengan bahasa Arab, dan hari ini minggu kemarin kita belajar belajar huruf-huruf hijaiyah, dan hari ini insya Allah kita sedikit review tentang huruf-huruf hijaiyah tersebut. Nah, tapi untuk reviewnya kakak juga ingin menampilkan video yang kemarin sempat terlewat, nggak kebaca, nggak bisa dibuka kemarin itu ya, dan hari ini bisa, yaitu video tentang hijaiyah yang kemarin ya. Silahkan disimak, mudah-mudahan. Nah, ini videonya. Kedengaran barusan? Aisyah kedengaran nggak? Aisyah kedengaran nggak? Oke, sekarang semua kita lihat ke laptop ya. Ke laptop, kemudian boleh semuanya mengikuti. 1, 2, 3. Boleh dibuka juga itunya. Batasanan. Oke, sekarang siapa ya? Kami minta tolong Maryam. Mana Maryam? Suaranya boleh dibuka kali ya? Ada Maryam di sini? Ada. Oke, Maryam. Nah, sekarang teman-teman perhatikan Maryam ya, sambil ngikutin lagu yang akan kita dengarkan. Ini perhatikan sekali lagi, bukan hanya hafal nyanyinya saja. Tapi teman-teman juga harus benar pengucapannya. Sekali lagi perhatikan. Hafal ya? Insya Allah bisa. Nah, ini ada tambahannya, perhatikan ini tambahannya. Ini perhatikan, di setiap huruf itu ada yang hampir sama. Contoh yang hampir sama huruf apa? Maryam, sebutkan. Halo Maryam. Stop dulu. Salah satunya misalkan ya, Ain dan Hamzah. Nah, ini hampir sama. Kemudian ada H kecil dan H besar. Hampir sama ya. Coba teman-teman boleh ditulis huruf yang hampir samanya huruf apa saja. Nah, salah. Nih misalkan di sini ada huruf Hamzah dan Ain, jangan sampai salah. Kemudian ada huruf Sa. Perhatikan Ha, Sa dan Sya. Itu 3 huruf yang berbeda. Kemudian ada huruf Na, Ba. Nah, ini insya Allah nggak akan ini ya. Na dan Ba. Kemudian Ya dan Ta juga sama, tidak akan terlalu ini. Kemudian ada Fa dan Waw. Oke, perhatikan. Ini ada lanjutan nyanyinya. Awas tertukar A dan A. Awas tertukar A dan A. Maryam, halo. Ya. Nah, yang pertama ya teman-teman semua ya, Faik, Jaibil dan sebagainya. Awas A dan A, mahrojnya itu ada di tenggorokan atau al-halak. Tapi kalau A dia senyum. A. L ke suara kakak kedengaran nggak L ke?
Yang pertama A dan A. Kemudian yang kedua perhatikan. tentukan ha dan ha. Nah, yang kedua H dan H jangan salah juga. Kenapa? Karena kalau H ini ada H kecil ya, H, kemudian ada H besar, H. Nah itu ya. Kemudian Awas tentukan ja dan za. Dan ja. Kalau za mah gini, z, itu za. Nah, kemudian kalau ja dia jahar atau ya jahar, ja. Oke, kita ulang lagi ya. Perhatikan, kita ulang dari Awas tentukan ja dan za. Coba bedakan tha sa sya tha sa sya. ta. Yang pertama huruf ta, ujung lidah. Nih ujung lidah nih. Jadi ada sedikit keluar. Kemudian sa, kemudian sya. Oke, sekarang gini teman-teman, perhatikan kakak. Perhatikan, ikuti kakak sekarang. Kita akan fokus ke huruf-huruf yang hampir sama. Jadi yang pertama kita akan membedakan hamzah dengan ain. Perhatikan. Perhatikan. Kakak dulu kemudian ikuti. A, bareng-bareng semua. A. Nah, kemudian yang kedua ain. A. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian H. Itu H besar. Ini yang ini nih. H besar yang ini nih. Kemudian H. Kemudian yang ketiga ja. Kemudian za. Oke, sekarang kakak minta tolong yang lain di mute dulu semuanya. Kakak minta tolong Azmi, boleh dibuka Azmi, mikrofonnya Azmi. Oke, Azmi, coba ikuti kakak. A. Ya Azmi ya, ada yang pertama A, yang kedua ain, kemudian yang kedua Azmi perhatikan H. Kemudian H. Kemudian ja. Satu lagi za. Nah itu ya. Nah itu suaranya harus seperti pecah. Ini siapa nih yang nyoret lagi, siapa nih? Aisyah. Sekarang buka mikrofonnya Aisyah. Kita fokus dulu sini ya. Yang lain Solih dan Solihah boleh di mute dulu. Perhatikan sambil perhatikan. Oke Aisyah, coba perhatikan kakak. A. Bagus. Kemudian H. Kemudian ja. Kemudian za. Itu 36 huruf ya yang hampir sama. Oke, yang lainnya insya Allah kita akan tetap belajar sambil memperhatikan teman-temannya. Kita putar ulang dari sini sambil silahkan dilihat, boleh dilihat, kemudian boleh dipoto, kemudian diikuti nyanyinya lagunya biar paham semua. Ja dan za dan ha ma dan a. Awas tentukan a dan a. Awas tentukan ha dan ha. Awas tentukan ja dan za. Coba bedakan tha sa sya tha sa sya. Awas tentukan ba dan na. Awas tentukan ta dan ya. Awas tentukan wa dan fa. Mari ulangi sekali lagi. Sudah hafal ya.
Nah, teman-teman tulis ini yang ini nih. Yang ini tulis atau boleh dipoto juga. Biar fokus ke huruf-huruf yang hampir sama. Udah di screenshot. Good job, good job. Mantap. Oke. Kita ulang sekali lagi. Perhatikan, silakan ikuti ya dari yang tadi. Ya, silakan diikuti oleh teman-teman. Dulu ini sebagai apa ya? Sebagai acuan kita di awal bahwa huruf-huruf hijaiyah itu kalau tidak teliti kita ternyata banyak huruf-huruf yang hampir sama. Seperti awas tertukar, A dan A, nah itu ya. Dan ingat teman-teman, ini kita baru belajar huruf yang berharokat. Oke, sekarang nanya dulu kakak. Riza Malik, iftahil mikrofon, dibuka mikrofonnya. Riza Malik, oke. Riza Malik masih ingat ya minggu kemarin kita sudah belajar 3 tanda dalam huruf hijaiyah. Ada apa saja Riza Malik? Fathah, kasroh. Fathah, mantap. Fathah, kasroh, dhamma. Nah kita baru belajar fathah. Kasrohnya ya tinggal teman-teman tinggal masukkan saja ke huruf hijaiyah. Berarti kalau bi, ti, sini, dan lain sebagainya. Nah cuma dari kakak ini gampangnya gini untuk bisa membedakan harokat fathah, dhammah dan kasroh yang benar itu, kalau dia hurufnya berharokat fathah, maka semuanya senyum. Nah, ba, ta, nah itu senyum ya. Jadi posisinya senyum kalau dia berharokat fathah. Kalau kasroh atau harokatnya di bawah, nah, Ali kalau harokatnya di bawah kita nyengir, tahu nyengir? Jadi rahang kita ini ditarik ke bawah. Bi, ti, si, ni, yi, dan lain sebagainya. Dan kalau harokat huruf hijaiyahnya dhamma, oke, Ali boleh dibuka mikrofonnya. Ali, ayo Ali, harokat dalam huruf hijaiyah ada berapa Ali tadi Ri? 3. Apa? 3. Salah satunya apa? Dhamma, fathah, kasroh. Nah, walaupun nanti ada satu lagi yang akan kita pelajari ya. Oke, bagus Li. Boleh ditutup lagi Solih. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Kalau dhamma, maka cara mudahnya adalah dengan memonyongkan bibir. Bu, tu, su. Nah, itu cara untuk huruf dhamma. Paham ya semua ya? Paham insya Allah. Oke. Sekarang sebelum dilanjutkan, kakak stop dulu share screen-nya. Dan teman-teman harus bisa, sekali lagi barusan, harus bisa membedakan mana huruf yang fathah dengan tersenyum dan lalu cara memonyongkan memonyongkan mulut. Nah itu oke. Sekarang kita akan menuju ke materi kita hari ini. Tapi sebelum ke materi, kakak mau tahu nih, kan di sini pasti banyak yang sudah punya hafalan, bahkan hafalannya mungkin ada yang sudah 1 juz atau 2 juz. Benar gak? Ada yang sudah hafalannya 1 juz? Coba acungkan tangan, siapa? Oh, Masya Allah, banyak banget. Yang sudah 2 juz ada? Aisyah? Oke, bagus. Yang sudah 31 juz ada? Enggak. Cuma 30. Cuma 30. Ini Cuma apa?
Oh ya, keren. Oke, kalau kalian sudah hafal 1 juz 2 juz, apalagi itu. Oke, sekarang kita akan main-main dulu, tapi mainnya tebak surat, tebak ayat. Nah, siapa yang mau main nih? Kita coba dulu tes. Naura, coba Naura, boleh Naura? Oke, Naura ya. Nanti teman-teman boleh menjawab kalau sudah Naura. Misalkan Naura waktunya 5 detik. Nanti setelah Naura tebak ayat nih. Bentar dulu. Oke, Naura sudah siap Naura? Sudah. Sekarang tebak-tebaknya kakak sebutkan ayatnya. Ayat misalkan ayat sekian. Apa bunyinya? Siap-siap. Yang pertama. Naura kayaknya tegang nih. Bentar ya. Duh. Ini kenapa ini? Sebentar. Sebentar, sabar ya. Ini ada sedikit kendala. Aduh, kenapa ya? Aduh, ini udah ada nih ini. Nah, ini biar nggak kelihatan. Udah kelihatan barusan deh. Oke, Naura sudah siap, Naura? Oke, gini. Sekarang kakak gini aja lah. Ini kayaknya audionya sedang share screen-nya sedang rada error. Oke, Naura, sekarang sebutkan ini surat apa? Naura, siap ya Naura ya? Langsung jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebutkan suratnya aja. Innalil muttaqina mafaza. Sebutkan suratnya aja. Surat apa? Surat apa? 5 detik. 1. Apa? An-Naba. Oke, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya betul, surat An-Naba. Oke, makasih Naura. Sekarang kakak boleh ditutup lagi Solihah. Sekarang kayaknya yang mau sekarang Honsa. Mau. Ya, bentar, yang mau nanti kita ini ya. Honsa, ada Honsa? Honsa, halo, assalamualaikum Honsa. Waalaikumsalam. Honsa siap? Nih kita tebak-tebakan. Siap. Oke. Honsa sudah hafalan berapa juz sekarang? 2. Sekarang sedang ngapalin surat apa? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Berarti surat Al-Mulk sudah hafal ya. Oke, sekarang lanjutin nih. Lanjutin ya. Lanjutin minimal 3 ayat lah. Minimal 3 ayat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Silakan. Hadaiko wa a'naba wa kawariba atsaba wa ka'san dihaqa. Oke, mantap. Jazakallah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kalau lihat teman-temannya bagus kayak Naura misalkan, lihat teman-temannya berhasil, teman-teman boleh kasih jempol dengan cara jempol hebat. Nah, gitu keren ya, keren. Ini udah ada jempol di sini nih, siapa yang buat jempol tuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Siapa lagi yang mau diuji? Ayo. Mana keberanianmu? Namia. Oke, Namia. Assalamualaikum Namia. Oke. Waalaikumsalam. Namia,
Kam hafidti minal Quran? Sudah hafal berapa juz? Sudah hafal berapa juz sekarang? Sebutkan aja. Sebutkan apa? Jangan malu-malu. Namanya udah surat apa? Kurang jelas. Sekarang jelas nggak suaranya? Jelas. Oke, namanya sekarang sedang ngapalin surat apa? 30. Oke, juz 30 ya. Aku kasih pertanyaan juz 30 nih, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Wan nasyitati nashta. Silakan. Lanjutkan 3 ayat. Wan nasyitati nashta. Lanjutkan 3 ayat. Fastabiqoti sabaqo yang mudat diroti anto. Oke, jempol hebat, mantap. Ini mah kayaknya kalau teman-teman disuruh ngafalin pasti kayaknya keren, semangat terus ya. Karena perhatikan, belajar atau menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran dengan belajar bahasa Arab itu satu paket. Nah, satu paket kalau kita belajar bahasa Arab tapi tidak belajar Al-Quran, sepertinya ada yang kurang. Atau sebaliknya, belajar Al-Quran tapi tidak belajar bahasa Arab juga kayaknya kurang ya, ada yang kurang. Oke, kakak minta tolong sekarang yang ikhwan, 1 orang. Ali, mumpung dibuka Ali. Ali, boleh dibuka Ali. Ali, halo Ali. Ali. Apa? Oke. Ali ngafalin Quran nggak? Belum. Tapi Ali kan sudah hafal berapa ayat? Surat apa yang sudah hafal Ali? Surat Al-Insyiqaq. Aduha sampai Anas hafal ya, Lil? Hafal, Li ya? Oke. Ali, gini, Li. Sekarang Ali, kakak minta tolong Ali. Lanjutkan ayat berikut. Halo, Li. Suara kakak kedengaran kali? Oke, Li. Lanjutkan, Li. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Lanjutkan, Li. Bisa nggak, Li? Lanjutin. Oke, jangan itu. Gini aja. La a'budu ma ta'budun. Oh, aku deg-degan katanya. Silakan, Li. La a'budu ma ta'budun. Ini siapa yang deg-degan? Halo, Li. Bisa, Li? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Li ya, boleh ditutup dulu. Sekarang kakak minta Faik boleh dibuka mikrofonnya, Faik. Ali boleh ditutup. Ya. Boleh ditutup mikrofonnya. Faik, la a'budu ma ta'budun. Apa lanjutinnya, Faik? Wala apa? Aduh pusing. Coba ulang.
La a'budu ma ta'budun. Wala Oke. Oke, baik, boleh lihat di Al-Qur'an. Gak apa-apa. Sekarang kakak minta, gak apa-apa ya Li, Faik gak apa-apa ya. Santai saja karena kita kan sedang belajar, boleh ditutup dulu. Kakak minta Malik, pilih Malik. Mana Malik? Silahkan Malik dibuka. Maryam, mana Malik nih Maryam? Malik, ada Malik? Hah? Gak ada ternyata. Gak apa-apa atau kalau nggak ada mah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke laptop ya. Sekarang kita kembali lagi ke laptop dan kita akan lanjutkan ya. Belajarnya kita akan lanjutkan. Tebak ayatnya udah barusan ya. Sekarang kita kesini lagi. Nah, teman-teman silakan sekali lagi dimatikan dulu mikrofonnya. Maryam atau teman-teman yang lain kalau suara kakak nggak jelas boleh dibilang ya. Kakak nggak jelas misalnya. Itu aja. Oke. Selanjutnya kita hari ini akan belajar tanda suara double. Siapa yang tahu double? Apa artinya double? Tahu nggak Maryam? Double itu artinya ganda. Tahu ganda nggak? Nggak tahu juga. tahu. Ya, ganda itu dua. Nih, tanda suaranya gini nih. Perhatikan, kalau kita mungkin perhatikan dulu nih teman-teman nih. Ini nih, perhatikan, teman-teman harus tahu ya. Nih, di dalam Al-Quran itu boleh ditutup dulu mikrofonnya, kita jelaskan dulu. Ini perhatikan nih di sini. Ada tanda fathah, tapi fathahnya 2. Jadi cuma 2, nggak ada yang 3 ya. Paling banyak 2 tanda fathahnya itu. Kemudian ada tanda Kalau 3 emangnya apa? Nggak ada. Kamu kata kakak cuma ada 2. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada tanda kasroh, tapi kasrohnya 2. Nah ini. Dan ada tanda domahnya 2. Ini. Nah dalam Al-Quran ini itu disebutnya apa? Siapa yang tahu? Disebutnya apa? Tanda harokat yang double disebutnya apa? Tanwin, bukan tawin. Tanwin. Aisyah apa Aisyah? Tanwin. Nah, jadi tanwin itu ada 3. Tanwin itu ada 3. Ada yang pertama tanwin fathah nih. Kayak yang fathah ini. Tanwin kasroh. Tanwin doma. Dan ada tanwin kasroh. Tanwin fathah. Boleh teman-teman di mute dulu ya semua ya. Nah perhatikan nih, kakak langsung saya kasih contoh karena yakin kakak sudah tahu semuanya di sini. Nah ini disebutnya tanwin fathah. Nah karena tanwin ini apa? Tanwin ini adalah dia kalau diucapkan ada suara nunnya. Misalkan ba, kalau dia ditanwin maka jadi ban, tak ditanwin jadi tan, saat ditanwin dari san, an, ban, tan, san. Jadi begitu Aisyah. Aisyah paham ti Aisyah? Aisyah nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Ngerti ya, insyaallah. Itu yang pertama. Kemudian sama juga kalau misalkan tanwinnya doma, asalnya bu. Apa itu? Siapa itu? Maryam, suaranya aneh. Itu Musa. Ya, sekarang tanwin doma perhatikan.
Kalau tanwin doma kan asalnya dibacanya bu, tapi kalau ada tanwinnya dia bakal ada suara nunnya. Jadi bun, tun, sun, jun, dun, du, dan lain sebagainya. Itu ya. Untuk. Bun, nah itu bun, buntun, misalkan ya. Kemudian ini namanya tanwin apa coba? Coba Aisyah tebak ini, tanwin yang ketiga disebutnya tanwin apa? Aisyah. Serah. Tanwin kasro. Berarti kalau tanwin kasro kan asalnya kasro itu dibacanya bi. Maka kalau ada tanwinnya jadi bin. Bin, tin, sin. Para pintar-pintar semua ini mah. Kita latihan ya. Kita latihan. Nah, oke, semua boleh buka mikrofonnya. Boleh buka mikrofonnya dibaca dari awal sampai akhir bareng-bareng. Perhatikan. 1, 2, 3. Stop. Oke, stop. Di mute dulu semuanya. Oke. Tenang. Sekarang kakak minta tolong Aisyah baca dari hamzah sampai kho. Aisyah baca dari hamzah sampai kho. Silakan. An, ban, tan, san, jan, han, khon. Nah, khon bagus, ada khon. Nah, itu bagus. Tapi perhatikan di huruf sa ya, bacanya dia san. Oke, bagus. Kemudian apa? Ha ini ingat ha itu ada ha kecil ada ha besar. Kalau ini dibacanya han. Oke, sekarang kakak minta tolong. Siapa lagi yang belum ke absen tadi? Ini siapa lagi? Namia kenapa tunjuk-tunjuk? Askana sekarang. Askana, silakan dibuka mikrofonnya. Askana. Tadi kepencet. Askana boleh buka Solihah. Askana dibaca dari dal sampai sya. Silakan. Dari mana? Dan. Ya. Silakan. Dan. Enggak. Gimana? Dan dibaca Solihah. Dan yang pertama dan, yang kedua dan, ron, terus silakan ulang. Dan ron, zan, san, shan. Bagus. Cuma kakak perhatikan huruf da dan za ya. Ini beda ya. Yang pertama da dan dibacanya, kemudian yang kedua yang ada titiknya dan ujung lidah kita harus kelihatan. Ujung lidah kita kelihatan sedikit dan. Nah itu. Bagus. Makasih Askana. Sekarang kakak minta tolong ke Raisya. Assalamualaikum Raisya. Halo Raisya. Oke, Raisya baca dari sod sampai ain, silakan. San, dan, tan, zan, an. Oke, mantap, cukup perhatikan ya teman-teman, perhatikan semua. Ada don, ini huruf dod ya, huruf do. Ada don, huruf dod, sod, dod. Nah ini harus benar-benar kita perhatikan perbedaannya apa. Jangan sampai hanya tahu ininya aja, hanya tahu hurufnya saja, tapi harus tahu bedanya. Kayak tadi, awas bedakan. Kemudian Azmi minta tolong Azmi boleh dibuka mikrofonnya Azmi.
Halo Azmi, Azmi ada nggak Azmi? Kata abang nggak bisa dibuka. Oh nggak bisa dibuka itunya. L ke Ambu. Akun L ke Ambu boleh Solih. Silakan dibuka mikrofonnya. L ke minta tolong. Ya nggak apa-apa yang nggak bisa. L ke. Ya. Namanya Evra, Elke, nama saya, nama ibunya. Ya maaf. Evra ya. Ya boleh Solih. Minta tolong dibaca. Silakan. Yang barisan ke berapa? Baris keempat. Gon dari mulai. Go, to, so, Bentar. Gon. Ada tanwinnya. Evra ada tanwinnya. Gon. ton, Ya son, terus. son, Ini yang keempat Solih. Yang keempat. Gon. Fan. Terus. Kon. fan, Ya terus. fan, Dan terakhir. on. Pak, aku Pak. Nah, jadi ini akan mengetahui yang tadi sudah kita pelajari di awal. Misalkan huruf fa nih teman-teman. Ini suka banyak yang rada gini nih. Huruf fa itu makhrajnya itu ujung gigi atas bertemu dengan badan bibir bawah. Jadi fan. Jadi ada suaranya, ada udara yang keluar. Fan, nggak boleh. Pan, tapi fan. Oke, lanjut selanjutnya. Selanjutnya sekarang yang terakhir one hand dan ya. Nah, ini semuanya disebut dengan tanwin apa? Tanwin fathah. Oke. Kita stop dulu share screen-nya. Kakak sekarang mau nanya langsung saja lah. Nanya ke Jebil. Assalamualaikum Jebil. Bisa mendengar Jebil? Sorry Jebil. Ya boleh, minta tolong di Jebil kedengaran? Iya. Jebil, tadi kita sudah belajar tanwin. Nah, tanwin itu ada apa saja tadi? Ada tanwin apa saja? Tanwin fathah, tanwin Tanwin kasroh. itu ada tanwin fathah, tanwin kasroh, dan tanwin domah. Oke, Jebil, tadi kan kalau tanwin fathah dia kalau fathah kita itu harus senyum ya cara membacanya. Misalkan ban, tan, san. Kalau kasroh kita turunkan gerahamnya. Bin, tin, sin. Sama ya dengan yang tanpa tanwin. Kemudian kalau domah kita menunjukkan bibirnya. Bun, tun, sun. Nah itu tanwin atau huruf double. Oke. Kita coba kembali lagi ke yang tadi, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sebentar. Selanjutnya, ini masih sama. Masih sama ya. Mencari perbedaan.
sebentar. Nah, ini tanwin fathah. Tanwin fathah. Tershare screen-nya. Nah, ini sudah ya. Selanjutnya, perhatikan. Kita juga hari ini akan belajar tentang tanda, ini mah gampang lah. Tanda suara panjang. Apa? Tanda suara panjang. Betul. Ba, bi, bu. Nah, di dalam gimana, sorry? Oh, suara. Ya, betul. Siapa itu yang jawab barusan? Namanya? Kok tahu ya? Nah, benar. Jadi, nih teman-teman yang sudah belajar Iqra ataupun yang belum, insya Allah sudah pernah belajar semua ya. Jadi, nah di dalam Al-Quran atau di dalam ilmu Al-Quran itu ada yang disebut dengan mad. Nah, siapa yang pernah dengar mad? Mad itu artinya panjang. Nah, insya Allah sudah pernah dengar semua ya. Mad itu artinya panjang. Nah, sama teman-teman nanti dalam bahasa Arab pun. Jadi gini, kenapa kita harus belajar ini? Karena Maryam boleh diperhatikan semuanya ya. Karena nanti dalam bahasa Arab itu atau dalam belajar Al-Quran itu, kalau misalkan salah mahroj atau salah panjang pendek atau bahkan salah mengucapkannya, itu akan berakibat fatal. Artinya itu akan menjadi beda. Misalkan nih. Artinya beda. Ya benar, akan beda. Kalau dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Arab mah, kalau harokatnya salah atau misalkan panjang pendeknya salah, itu bisa berakibat artinya jadi berubah. Misalkan gini, ada kalimat misalkan ya, misalkan gini, ada kalimat syakaro. Syakaro itu kalau pakai sin besar artinya bersyukur. Syakaro itu telah bersyukur. Tapi kalau misalkan kita salah mengucapkan, ternyata kita mengucapkannya dengan sin kecil, nah itu artinya jadi beda lagi. Artinya itu mabuk. Sakaro itu mabuk. Kalau syakaro itu artinya bersyukur. Termasuk juga mungkin kalau panjang pendek salah, itu mungkin tidak menjadi kesalahan yang besar, cuma nanti akan menyebabkan, bahkan juga bisa jadi ini akan menyebabkan salah artinya. Maka harus tahu panjang dan pendeknya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi tanda panjang ini kalau kita kenal dalam ilmu tajwid itu adalah mad. Apa teman-teman? Seperti apa Maryam? Mad artinya panjang. Artinya panjang. Ya, betul. Nah, tandanya sudah jelas di sini ya. Jadi kalau ada huruf hidup, huruf yang berharakat, kemudian ada alif, maka dia harus dibaca panjang, 2 harokat tadi kata teman-teman kita, 2 harokat. Misalkan ba, kemudian di depannya ada alif, jadi ba, ta, sa, na, nah, seperti itu. Kemudian kalau ada huruf hidup berharokat kasroh, di depannya ada iya, maka dia juga harus dibaca panjang. Contoh, bi, ti, si. Nah itu ya. Kemudian satu lagi, kalau ada huruf hidup di depannya ada wawu, dia pasti dibacanya panjang juga. Bu, tu, su. Nah itu disebutnya huruf mad. Insya Allah nanti akan ketemu teman-teman ketika membaca Al-Quran atau ketika kita belajar bahasa Arab ya. Oke.
kita lanjut satu lagi. Nah, oh ini ada yang kelewat. Ini dulu seharusnya ya. Bentar, kita lanjut dulu aja ke sini ya. Nah, perhatikan. Nah, Maryam. Selanjutnya, tanda selanjutnya. Masya Allah. Tanda selanjutnya, ternyata selain yang 3, domah, fathah, dan kasroh, ada tanda yang keempat, teman-teman. Disebutnya tanda mati atau disebutnya sukun. Tanda sukun ya. Cara membacanya sangat gampang. Ya, siapa barusan yang nanya? Itu huruf Betul sekali. Siapa itu yang ada suaranya? Boleh di-mute dulu, Solih. Naura, boleh di-mute dulu semuanya ya. Nah, tanda sukun ini, perhatikan teman-teman, tanda sukun ini akan menyebabkan huruf setelahnya itu tidak terbaca. Oh, suara siapa ya? Suara siapa ya? Nah, oke. Cuma dari ke-28 huruf hijaiyah yang sukun, ada beberapa huruf, ada 5 huruf. Disebutnya huruf qalqalah yang ketika dia dibaca atau ketika dia sukun, maka dia akan dibaca mantul. Contohnya di sini ada kakak yang dibulatin nih. Huruf ba misalkan ya. Huruf jim, huruf da, huruf to dan huruf qaf. Ini to dan ko. Itu adalah huruf mati, baju di toko. Bagus. Ini sudah pada pintar begini nih. Keren-keren semua nih ya. Alhamdulillah. Intinya itu disebutnya huruf qalqalah. Dan ini adalah tanda yang keempat ya, ingat ya. Sukun, ada tanda sukun juga. Ab, at. Nah, perhatikan huruf yang 5 ini ditandai dia harus mantul. Cara membacanya gini. Coba Naura minta tolong baca yang dibulatin saja. Ab. Naura minta tolong, Naura dulu. Oleh Solihah. Silakan dibaca yang apa yang dibulatin. Silakan. Mantulnya mana Solih? Mantulnya mana? Ab. Aj. Terus ade. Ato. Ako. Oke, Efra, minta tolong Efra, coba Efra baca Efra yang dibulatin saja. Oke, silakan. Ato. Ako. Ah, bagus. Riza Malik. Ah, Sani. Tuh di belakang ada kucing. Silakan dibaca. Oke. Ab. Terus. Ad. Ad. Oke, mantap. Malika, minta tolong Malika, huruf yang dibulatin dibaca. Dibuka dulu mikrofonnya Solih. Nah. Ab. Mantulnya mana? Ab. Ab. Terus? Aj. Aj. Terus? Ato. Terus? Yang satu lagi? Ako. Nah, itu huruf mantul. Mantule. Huruf mantule. Aisyah, minta tolong Aisyah. Baca Aisyah yang ya huruf qalqalah. Aisyah baca Aisyah. Silakan. Izin. Ya boleh, izin dulu. Aisyah minta tolong Aisyah. Ab. Terus. Ad. Ako. Oke, bagus. Nah, itu huruf qalqalah ya. Nah, sekarang huruf yang qalqalah perhatikan. Berarti
huruf selain yang 5 ini tidak boleh mantul ya teman-teman, tidak boleh mantul dibacanya. Bahkan ada huruf yang dibacanya itu dia harus keluar udara. Sebutnya huruf hames. Misalkan huruf ta, ya. Ad, af, az, ak, af, banyak. Nah itu disebutnya huruf hames. Nah cuma ini nih kakak nih kasih ini nih, kasih apa ya, kasih gambaran nih. Teman-teman yang suka mantul nih, perhatikan. Ada huruf-huruf yang tidak mantul tapi teman-teman bacanya suka mantul. Salah satunya adalah misalkan huruf dod. Nah, ad. Nah, ini nih. Setelah sebelum to, ad ini nggak boleh mantul, nggak boleh ad. Atau huruf do nggak boleh ad, nggak boleh ad, tapi ad. Nah, itu nggak boleh mantul ya. Kemudian huruf ghain nggak boleh mantul juga, nggak boleh ag. Ghairil magdubi nggak boleh, tapi ghairil magdubi. Dan huruf-huruf lainnya ya. Intinya gampangnya tadi dihafalkan saja itu huruf qalqalah tuh katanya. Ini siapa yang ngasih tanda qalqalah dibacanya memantul, harus mantul. Selain huruf yang 5 ini tidak boleh mantul. Teman-teman cara menghafalnya boleh baju di toko, atau toko di baju, atau toke di baju juga boleh. Itu menghafalkan huruf yang 5 itu. Toke di baju ya, Mariam ya. Katanya nggak nyambung. Ya nggak apa-apa, toke di baju, toko di baju. Itu ya. Insya Allah itu semuanya pada paham semua insya Allah. Oke. Sekarang ini sekarang sudah lumayan lama juga ya, udah jam 5 nih. Sekarang terakhir. Sedikit tadi sudah ada yang mau permainan lagi gak sebelum terakhir nih? Enggak. Kita ada tebak-tebakan lagi ya. Enggak. Sedikit ya. Mau. Sedikit. Sebentar. Sebentar, ini terakhir. Sebelum diakhiri. Oke. Gampang banget ini mah. Nah, sekarang yang siapa dulu yang ini contoh nih. Perhatikan. Cari perbedaan. Gampang ini mah ya. Nah, ini contoh nih. Contohnya gampang lah seperti itu, cari perbedaan. Sekarang coba cari perbedaan yang ini nih. Nah, itu yang baju coba. di Ya, yang ini cari perbedaannya apa saja, coba boleh. Daunnya warna biru, itu warnanya hijau. Terus apa lagi? Itu yang awalnya itu ada itunya. Ada tasydidnya dan satu enggak. Ada. Apalagi selain itu, apalagi ada lagi enggak? Tulisan obat-obatan yang di kiri sama dengan yang di kanan. Beda warnanya. Tulisannya beda. Oh iya, benar. Yang Allahnya itu enggak ada apa lagi? itunya. Ada lagi enggak? Allahnya, Kak. Ya, itu kan udah tadi. Bagus. Ini topinya nggak ada itunya. Ya, betul. Ya. Oke, tuh bagus ya. Ini udah banyak. Jadi intinya teman-teman ini kalau kakak lihat dari awal sampai sekarang itu konsentrasinya luar biasa, sangat konsentrasi. Dan alhamdulillah ini pertemuan ketiga teman-teman ya. Alhamdulillah. Intinya untuk pertemuan ini kita sudah mengenal tentang tanda double atau domatain,
Kemudian juga kita mengenal tentang tanda sukun atau tanda mati dan cara membacanya. Nah, yang ingin kakak tekankan adalah teman-teman sebenarnya sudah pada tahu ini semua, tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana cara membacanya ya. Cara membacanya, kemudian cara melafalkan setiap hurufnya kayak huruf-huruf mantul tadi, kemudian cara memanjangkan, karena tadi juga kita sudah belajar huruf yang panjang atau huruf mad disebutnya. Nah, teman-teman, sepertinya untuk pertemuan ini dulu insya Allah. Minggu depan kalau kakak lihat di buku, minggu depan kita sudah ke Ad-Darsus-Tsani atau pelajaran yang kedua. Insya Allah di pelajaran yang kedua ini akan lebih seronok lagi. Jadi Apa? Bahasa siapa coba seronok? Ya Malaysia, dari Malaysia. Jadi kita sudah belajar Ad-Darsus-Tsani ya. Ini baru pelajaran pertama nih. Tapi 3 pertemuan ya. Kita belajarnya kita kayak yang sudah pernah itu Mas Ustaz. Nah, kata-kata nggak apa-apa. Karena kita sudah tahu tentang Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i itu teman-teman kalau dia belajar, kemudian Imam Syafi'i menemukan pelajaran yang sama, beliau seperti baru belajar. Bahkan sampai ribuan kali itu nggak jadi masalah. Karena apa? Karena ketika kita belajar yang sudah kita pelajari, itu justru akan menguatkan pemahaman teman-teman, pemahaman kita. Jadi insya Allah semua yang kita pelajari ini bermanfaat dan insya Allah akan berbuah pahala buat teman-teman khususnya dan buat kita umumnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sepertinya untuk pertemuan ini kita sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan, dan kakak juga tadi ada beberapa permainan yang sebenarnya masih banyak, tapi karena kayaknya nih ada kendala di ininya, di penampilannya, jadi mudah-mudahan minggu depan bisa lebih baik lagi. Kita bisa lanjut lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk tilawah Al-Quran, kemudian hafalannya, dan belajar bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu adalah salah satu hal yang akan menjadikan teman-teman paham dengan agama kita, yaitu agama Islam. Itu saja dulu ya untuk pertemuan ini ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut. Dan di akhir, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mia. Jangan lupa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dan menghafalnya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu juga. Kakak izin live duluan. Assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, assalamualaikum. Assalamualaikum.